Dimulai. Hai semuanya, kembali lagi di podcast Pendaka. Jurnalistik bisa, podcast Pendaka sukses membara. Baik, kembali lagi dengan saya Najwa dan rekan saya Fadila. Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial nih Bu. Kira-kira Bu Fitri tahu nggak siapa tamunya? Sudah di samping. Ya, sudah. Siapa Bu? Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus. Oke. Bapak Arjuna. Hai Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, bagaimana perjalanannya Bapak tadi waktu menuju SMP 2 Kaliwungu? Terima kasih kami tadi dari kantor bersama teman-teman untuk ke SMP 2 Kaliwungu cukup macet. Macet jalannya Iya. macet karena kita berbarengan, kami berangkat dari kantor 6:30 karena bersamaan dengan anak-anak kita yang mau berangkat sekolah. Iya. Tapi ya agak tersendat sedikit tapi bisa sampai di sini dengan tepat waktu. Alhamdulillah. Ketemu sama teman-teman Bapak Ibu guru dan teman-teman dan anak-anak kita yang sudah di lapangan sudah siap menunggu kedatangan beliaunya Pak Bupati dan Wakil Bupati yang ingin bersama apel pada sama panjenengan semua. Oke. Terima kasih. Bagaimana kesan Bapak saat pertama kali memasuki SMP 2 Kaliwungu ini Pak? Terima kasih. Kesan kami waktu memasuki SMP 2 Kaliwungu sangat antusias sekali Pak Guru, Bu Gurunya dan Nyun Sewu untuk halamannya bersih dan murid-murid pakaiannya rapi, bahkan OSIS dan Nyun Sewu. Tadi memang kesukaan kami, Bu Kepala Sekolah tahu, Pak Tri tahu. Walaupun saya itu tidak terasa untuk ingin kencing ke belakang, tapi tetap saya nengok kamar mandinya dan itu Nyun Betul, Sewu iya, Pak. Nggih. bersih sekali. Terima Di samping kasih. kamar mandinya Ibu Kepala Sekolah dan untuk anak-anak kita bersih. Dan memang saya wanti-wanti. Tadi beliaunya Pak Bupati juga ngecek juga kamar mandinya Bu Kepala Sekolah. Bilang sama saya, resek Mas, kita untuk pedoman aja. Kamar mandi bersih, mesti lingkungannya bersih. Kamar mandi kotor, mesti lingkungannya kotor. Itu sudah dipastikan. Adik-adik sekalian, lihat kamar mandi di rumahmu. Kalau kotor, mesti rumahmu kotor. Kalau Terima kamar mandi kasih. Lanjut ya. Oke Pak Harjuno, setelah mengetahui keadaan maupun kondisi SMP 2 Kaliwungu nih Pak, kira-kira hal apa saja sih Pak yang perlu ditingkatkan lagi untuk kebaikan dan kemajuan SMP 2 Kaliwungu ini, baik dari siswa, guru maupun lingkungannya? Terima kasih. Tadi waktu apel sudah kita disampaikan Bu Kepala Sekolah ke Pak Bupati sama Bu Wakil Wati. Ini tadi untuk mencegah perundungan, karena itu yang sudah diwanti-wanti dari kementerian sampai provinsi dan harus kita tindak lanjuti sampai kabupaten. Dan pesan Pak Menteri, kita harus membiasakan 7 kebiasaan yang harus diterapkan di sekolah. Dan Nyun Sewu titip sama Bu Kepala Sekolah, Pak Tri selaku pengawas, tolong untuk SMP 2 Kaliwungu itu sudah bagus, tolong tingkatkan. Dan tadi beliaunya Bu Kepala Sekolah sudah matur Pak Bupati, memang masih kurang satu ruang kelas. Nyun Sewu, nanti tolong segera buat proposal. Dan memang di mana-mana itu masih kita kekurangan guru, kekurangan tenaga pengajar. Ini nanti kita tata bersama-sama untuk sampai tahun ini aja 5 guru ya, yang sudah untuk pensiun. tahun ini 5 Tahun 5 guru. Bukan di bukan di Bukan di SMP sini 2 saja, Kaliwungu, ya. di tempat kantor kami itu juga kekurangan. Tanya Pak Tri. Satu ruangan itu cuma ada sukor sama satu setam. Bayangkan kerjanya banyak, tapi nggak apa-apa. Yang tadi sudah disampaikan Pak Bupati sama Bu Wakil, kita itu kerja santai tapi selesai dan pasti, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Apakah kunjungan seperti ini akan tadi kan Pak Bupati yang maunya ke sini, tapi ada halangan, jadinya Bapak Harjuno kan.
Jadi mau bertanya, apakah kunjungan seperti ini akan dilakukan di seluruh sekolah Kabupaten Kudus atau hanya beberapa saja untuk sampel, Bapak? Terima kasih. Memang program Pak Bupati sama Bu Wakil Bupati mau mengunjungi di sekolah-sekolah Nyun Sewu, baik di tingkat SD, SMP, mungkin SMA, SMK, karena Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati pengen ketemu terutama pada anak-anak kita dan ketemu sama Bapak Ibu guru. Karena beliaunya kalau cerita itu, saya bisa seperti ini saya dari sekolah TK, SD, SMP. Dan Nyun Sewu, tadi kita murid-murid senang foto karo artis. Iya betul. Ya, itu. Memang ini program Pak Bupati mau ke sekolah-sekolah sama Bu Wakil, itu aja. Sekolah kita kan banyak melaksanakan kegiatan ya Pak. Sedangkan tidak semua kegiatan itu bisa didanai secara penuh oleh sekolah. Kira-kira nih bagaimana sih cara pemerintah daerah mengatasi hal tersebut sehingga kegiatan yang bermanfaat itu tetap bisa dilaksanakan? Untuk kegiatan yang tidak biayai dari pemerintah, seperti kemarin, contohnya di SMP 2 Kalemu ada pesantren Ramadan. Itu kan dari anak-anak sendiri, iuran dari anak sendiri, nanti kembali anak-anak sendiri untuk makan, untuk transport ke sana itu kan nggak apa-apa. Yang penting ada persetujuan dari orang tua dan Nyun Sewu, Pak Guru, Bu Guru secara transparan, open. Kegiatan ini gua apa itu laporkan sama wali murid, itu nggak apa-apa. Asal wes jangan membuat gaduh lah, nanti kalau ada seperti selesaikan intern di sekolah. Oke. Lanjut ya Pak. Bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pendidikan? Nah, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Pemerintah daerah untuk pentingnya kesadaran pendidikan, kita sudah sampaikan sama Pak Pengawas Nyun Sewu untuk selalu kita berkoordinasi sama Bu Kepala Sekolah, matur kepada Pak Pengawas kalau ada apa-apa tolong sampaikan sama beliau-beliaunya. Nanti kalau itu Pak Pengawas nanti sampai ke kami. Nanti kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, nanti kita rembuk bareng, duduk bersama sama Bapak Ibu Guru dan Nyun Sewu, tokoh masyarakat setempat. Monggo sampai diminum. Ini monggo. Harus pindah ini. Monggo. Ayo. Pak Tri mana Pak Tri? Aku di jamu karo Bu Kepala Sekolah sampai loro kali itu. Awakku jadi lemah. Iya. Oke, mungkin cukup ya Pak pertanyaan seputar pendidikan. Mungkin Najwa ada yang ingin ditanyakan? Aku mau minta pesan sih buat warga SMP 2 Kaliwungu, khususnya buat siswa-siswi SMP 2 Kaliwungu. Pesan Pak. Pesan sama anak-anak SMP 2 Kaliwungu. Tolong tingkatkan belajar, raih cita-citamu setinggi langit. Dan saya pesan patuh sama ibu bapak dan jangan berani sama orang tua. Sukses kamu anak-anakku itu ada di tangan ibu bapak. Kalau kamu berani sama orang tuamu, saya jamin kamu nggak akan siap. Bukti sama orang tua itu sukses kamu untuk masa depan. Terima kasih. Oke. Mungkin satu lagi Bapak untuk anak-anak jurnalistik Biar tambah semangat. Ini memang dari anak Pak ya. Keinginan dari anak ini. Kan ini sudah ruang podcast. Iya. Tolong tingkatkan, pakai yang sebaik-baiknya untuk latihan panjenengan semua. Ya. Terima kasih. Nanti kalau Nyun Sewu, mungkin kalau ada dana dari Ibu Kepala Sekolah, dari Bapak Umum di tingkat yang lebar, yang ini sudah nyaman, tapi wis engko nek ana dana mesti diapike karo Bu Siap. Kepala Sekolah sama Bapak Ibu Guru. Gitu ya. Oke. Sepertinya bincang-bincang manis kali ini udah ya Dil. Cukup segini aja.
Jadi terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast. Ya, terima kasih. Teman-teman, cukup sampai di sini. Buat kalian yang nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, Bapak, kita ada jargon untuk jurnalistik, bisa dilantunkan bersama-sama. Jargonnya itu jurnalistik bisa, podcast Pendaka sukses membara. Sama-sama. Oke, sama-sama ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Jurnalistik bisa, podcast Pendaka sukses membara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.